نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya, masih dengan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan segala nikmat yang selalu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita tanpa henti-hentinya. Dan patutlah bagi kita untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur dan juga kesempatan dalam rangka memperbanyak bekal kita menuju negeri akhirat. Dan di antara amalan yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita nanti di hari kiamat adalah dengan menuntut ilmu. Pada hari yang lalu kita membahas tentang akidah. Adapun pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad yang berkaitan dengan adab. Syekh Al-Istahir hafizahullah taala di majlis beliau di Masjid Nabawi beberapa kajiannya beliau menggabungkan antara akidah dengan akhlak. Karena kata beliau hafizahullah taala, akidah dan akhlak merupakan kedua hal yang terdapat dalam agama ini yang saling berkaitan. Iman dan juga akhlak itu saling berkaitan erat. Ketika seorang keimanannya kepada Allah dan kepada hari akhirat sangat kuat, maka terpancar dalam kehidupannya serta akhlak perilakunya memiliki akhlak yang mulia dan terpuji. Dan sebaliknya, tidaklah seorang dia memiliki akhlak yang mulia, memiliki sopan santun, memiliki akhlak yang dipuji oleh orang-orang dari sekitarnya, kecuali dalam hatinya dipenuhi dengan keimanan. Oleh karena itu, sungguh sangat berbahagia jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala seorang yang memiliki akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dia menghiasi akhlak dan budi pekertinya dengan akhlak yang mulia. Dia menggabungkan antara kekuatan keyakinan dan juga kokohnya di atas akidah yang benar dengan akhlak yang terpuji. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Hingga benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni,
tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berada pada zamanku, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian generasi yang setelahnya yaitu generasi tabi'in, kemudian generasi yang setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Karena mereka menggabungkan akidah yang murni, akidah yang benar, berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, dan mereka menghiasi perilaku mereka dan akhlak mereka dengan budi pekerti yang mulia. Jamaah sekalian, kita akan lanjutkan bacaan dari kitab Al-Adab Al-Mufrad dikarang oleh Imam Al-Muhaddithin Imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam bab Al-Ayyab, bab orang yang suka mengumbar aib dan juga menyebarkan aib saudaranya sesama muslim. Kata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammadun qala haddatsana Bishr bin Muhammad qala haddatsana Abdullah qala haddatsana Israil bin Abi Ishaq an Abi Ishaq an Abi Yahya an Mujahid an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala idza aradta an tadhkura uyuba sahibik fadhkur uyuba nafsik. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Muhammad. Allah ta'ala alam, Muhammad di sini yang dimubhamkan itu gurunya Muhammad ibn Yahya Az-Zuhri. Dari Bishr Muhammad dari Abdullah bagaimana yang pernah kita sebutkan, kalau di generasi ketiganya dari gurunya Imam Bukhari yang dimaksud adalah Abdullah bin Mubarak. Qala haddatsana Israil ibn Abi Ishaq. Israil ibn Abi Ishaq ini adalah salah satu perawi yang thiqah, thiqah, dan bahkan para ulama menyebutkan kalau seandainya Israil meriwayatkan dari ayahnya, maka ini adalah riwayat yang kuat. Israil ibn Abi Ishaq an Abi Ishaq As-Sabi'i. Abi Ishaq As-Sabi'i salah seorang yang thiqah, dan tapi disebutkan oleh para ulama beliau mudallis. An Abi Yahya. Abi Yahya ini namanya Al-Qattad, dan para ulama seperti Imam Bukhari menyebutkan tentang kedudukannya dalam meriwayatkan hadis. Beliau menyebutkan bahwasanya Abu Yahya ini layyinul hadis. Layyinul hadis adalah derajat orang yang meriwayatkan hadis kan tapi keadaannya lemah. An Mujahid ini Ibnu Jabir, ya, imam, murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum, yang bermulazamah dengan Abdullah bin Abbas sampai Abdullah bin Abbas wafat. Disebutkan beliau menghatamkan Al-Quran beserta tafsirnya berapa kali jamaah? Saya masih ingat Mujahid bin Jabir. Beliau adalah maula, yaitu bekas budak yang dimerdekakan. 3 kali menghatamkan tafsir bersama Abdullah bin Abbas. Kata Mujahid, tidaklah aku melewatkan satu ayat kecuali aku bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas tentang maknanya. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala pernah mengatakan, idza ja'akum tafsir min Mujahid
fa'amsik. Kalau seandainya engkau mendapatkan riwayat tafsir dari Mujahid bin Jabr, maka peganglah erat-erat. Karena dia mendapatkan dari siapa? Sang guru yang dikenal turjumanul Quran, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sanad ini akan tapi jamaah sekalian, karena ada Abu Yahya, maka sanad hadis ini Allah taala alam atau asar ini adalah asar yang dhaif. Asar yang dhaif. Semuanya berporos kepada Abu Yahya. Itu juga dhaifkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaihi dalam kitab beliau Silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah berkata, jika engkau ingin menyebutkan tentang aib saudaramu, maka ingatlah tentang aib dirimu. Walaupun asar ini asar yang dhaif, kan tapi jemaah sekalian ya Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang muslim memiliki akhlak yang seperti ini. Ketika dia ingin menyebutkan aib saudaranya, hendaknya dia juga sadar dia memiliki aib. Ya, seperti ungkapan di dalam bahasa Indonesia, kau melihat lalat di mana? Di seberang lautan, tapi gajah yang ada di peluk matamu tidak engkau lihat. Dan syaitan ini pintar jemaah, berusaha membuat seseorang itu mencela saudaranya, bahkan mencari-cari aib saudaranya dan melupakan aib dirinya. Padahal kalau dia merenungkan jemaah, apakah seseorang yang menyebutkan aib orang lain dia tidak memiliki aib? Atau dirinya menganggap dia seorang yang maksum, tidak pernah melakukan dosa? Padahal bisa jadi ketika dia nunjuk, enggak jawab, 4 jarinya kemana? Dia menyalahkan orang lain, dia memberikan penjelasan bahwanya fulan memiliki aib, tapi lupa aib yang ada pada dirinya. Padahal bisa jadi orang yang telah dia sebarkan aibnya, dia sudah bertobat, dia sudah meminta ampun kepada Allah. Atau bisa jadi dia memiliki uzur, yang ketika dia sebarkan aib tersebut, orang sudah terlanjur menilai saudaranya buruk, padahal ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala dia memiliki uzur, sedangkan dia yang menyebarkan aib saudaranya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni. Itu juga masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai kalian mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia suka diperlakukan untuk dirinya. Sekarang siapa yang di sini mau aibnya disebarkan? Karena jamaah, kecuali yang mujahar, beda.
yang masih memiliki malu, tentu dia tidak mau jemaah aib dirinya diketahui orang lain. Bagaimana kalau seandainya dia menyebarkan aib saudaranya, sedangkan dirinya saja tidak mau? Makanya Syekh Muhammad bin Said Al-Ruslan hafizallahu taala mengatakan, "Idza dzakarta ayyuhal muslim uyuba nafsika imtana'ta an dzikri uyubi akhikal muslim." Jika engkau mengingat, wahai seorang muslim, aib dirimu, niscaya engkau akan berhenti untuk menyebutkan aib saudaramu sesama muslim. Li'annahu in kana yashinu akhaka ma ta'ibuhu bihi fa inna hadha yashinuka aidan. Karena kalau seandainya saudaramu itu tahu tentang aibnya yang membuat dia merasa tidak enak, begitu juga dirimu. Ketika ada seorang yang mengetahui tentang aibmu, wa anta la tuziluhu bal anta mutalawwithun bihi wa bighairihi fala tadhkur uyuba akhika kama la tuhibbu an yadhkura ahadun uyubak. Sedangkan engkau melakukannya kepada orang lain ketika engkau menyebarkan aib saudaranya, fala tadhkur uyuba akhi, maka jangan sampai engkau menyebutkan aib saudara engkau, sebagaimana engkau juga tidak mau aib engkau diketahui orang. Itu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Dan juga peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'u auratal muslim fa inna man tatabba aurata akhihi tatabba Allahu auratahu walau fi jawfi baitihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau mencari-cari aibnya saudaramu sesama muslim. Dan barang siapa yang tidak mau berhenti untuk mencari-cari aib, cari-cari kesalahan saudara sesama muslim, maka Allah akan menampakkan aibnya walaupun dia melakukannya di dalam rumahnya. Hati-hati jemaah. Hendaklah kita menjaga lisan kita. Sebagaimana seorang tidak ingin disebutkan tentang aibnya, maka jangan pernah menyebarkan aib. Ada perkataan yang indah dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang bait syair, bahwasanya jangan sampai kita sering menyebarkan aib saudara kita. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam bait syairnya, lisanaka la tadhkur bihi awrata amri fakullu awrati wal fakulluka awratu walin nasi alsunu wa ainuka in abdat ilaika ma'aiban fasunha wa qul bi a'yunin nasi bi a'yunu lin nasi a'yun. Lisanmu, janganlah engkau menyebutkan aurat atau aib seseorang, karena engkau memiliki juga aib sebagaimana manusia juga memiliki lisan. Kau melihat sesuatu dari aib saudaramu, sedangkan engkau juga memiliki aib yang banyak.
maka jagalah lisanmu dan katakanlah manusia juga memiliki mata sebagaimana engkau memiliki mata. Kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala jaga aib kita jemaah, maka pintarlah kita juga menjaga aib saudara kita. Jangan jadi teman syaitan. Ketika melihat keburukan orang lain, dia yang paling pintar menyebarkan hingga orang-orang menjauhi saudara kita. Dan kita tidak mau mencari-cari alasan agar kehormatan saudara kita ini terjaga. Dan bisa jadi jamaah sekalian, hingga seseorang lupa terhadap aib dirinya dan lupa untuk bertaubat, lupa untuk meminta ampun kepada Allah, dan dia ternyata termasuk orang yang sesat. A'udzubillahi min dzalik. Nah, kita lanjutkan pada athar yang selanjutnya. Kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Muhammadun qala hadatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala hadatsana Abu Mawdud an Zaid maula Qais al-Hadza an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi qawli azza wa jalla wa la talmizu anfusakum qala la yat'anu ba'dukum ala ba'd. Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya Muhammad itu bin Yahya Az-Zuhri, dari Bishr bin Muhammad, dari Abdullah bin Mubarak, dari Abu Mawdud. Abu Mawdud ini kata para ulama majhul. Abu Mawdud ini majhul sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Muhammad Sa'id Ruslan dalam kitab Tahdhibul Kamal karangannya Al-Imam Al-Mizzi. Zaid maula Qais Al-Hadza, dari Zaid maula Qais Al-Hadza ini juga tidak dikenal di kalangan para ulama. Karena ada dua perawi yang majhul jamaah sekalian, maka athar ini juga adalah athar yang dhaif. Athar yang dhaif. Sebagaimana juga didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab beliau Dhaif Al-Adabul Mufrad. Dari Ikrimah ini merupakan juga muridnya Abdullah bin Abbas ya. Ikrimah maula Ibnu Abbas. Ikrimah ini tadinya budaknya Abdullah bin Abbas, kemudian dimerdekakan hingga menjadi muridnya yang terbaik di antara muridnya Abdullah bin Abbas. Dan Ikrimah adalah seorang tabi'in yang tafsirnya juga diperhitungkan oleh para ulama. Fi qaulihi azza wa jalla, ketika Abdullah bin Abbas mentafsirkan firman Allah, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk saling menghina. Wala talmizu anfusakum, janganlah kalian saling mencela satu sama lain. Perhatikan ayat yang sangat indah ini jamaah. Wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri kalian. Ada di sini yang mencela diri sendiri jamaah. Pada asalnya tidak tapi maknanya ayat anfusakum itu sebenarnya saudara kita sama muslim, dan Allah menjadikan saudara seperti di wala talbisu anfusakum, janganlah kalian saling mengolok-olok diri kalian. Maksudnya apa? Antara kalian dengan saudara-saudara kalian. Dan Allah menjadikan saling mengolok-olok terhadap diri kalian itu seperti kalian mencela satu sama lain. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Berkata Abdullah bin Abbas dalam tafsirkan ayat ini, la yat'anu ba'dukum ala ba'd, janganlah kalian mencela
antara satu dengan yang lain. Walaupun athar ini adalah athar yang dhaif, kan tapi dari siyaqul ayat menunjukkan bahwasanya saling mencela, saling mengumbar aib antara satu dengan yang lain sesama muslim itu sama saja saling mengumbar aib. Bahkan kalau seandainya seseorang itu sering mencela, sering mengumbar aib, Allah Subhanahu wa taala balas jam. Aib dirinya akan tersebar. Entah dia tahu atau tidak tahu. Karena di dalam dunia ini ada sebuah kaidah apa? Al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza' balasan sesuai dengan perbuatan. Dan ini qanun atau aturan yang ada di dalam setiap kehidupan manusia. Kalau dia pintar menjaga aib saudaranya, Allah akan jaga aib dia. Tapi sebaliknya, jika dia jago pintar menyebar aib saudaranya, maka dia akan merasakan dan akan mendengar Allah menyebarkan aibnya. Ya mas sekalian Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sama muslim hendaknya selalu menjaga aib saudaranya. Apalagi jamaah, aibnya siapa? Gurunya. Dan selalu antum ingat ya, bagaimana para ulama salaf dahulu ilmu mereka diberikan. Karena di antara mereka, sebelum mereka hadir di majelis ilmu, apa yang dilakukan jamaah? Mereka bersedekah, kemudian berdoa, ya Allah, tutuplah aib guru hingga aku bisa mengambil ilmu dari guruku tanpa ada perasaan yang tidak baik dalam hati. Nah jamaah, kalau seorang guru sudah dikenal aibnya, apakah sang murid akan benar-benar semangat menuntut ilmu? Atau bahkan Ustaz fulan sudah apa? Padahal dia sadar dahulu siapa yang telah memberikan ilmu. Tapi sekali lagi syaitan pintar. Ketika ustadznya sudah memiliki aib di hadapan matanya, akhirnya dia meninggalkan majlis. Hingga syaitan mudah kembali mempermainkan dia. Padahal dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia dari permainan syaitan. Tapi karena dia telah melihat aib ustadz, bagi tersebar di media sosial, mulai menjauh dari ustadznya, menjauh dari ilmu. Atau mungkin dalam hatinya, ngapain anak belajar, orang ustadznya aja begitu. Daripada anak ngikutin seperti dia, mending anak gak belajar. Maka ikhwan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Hendaknya kita pintar menjaga kehormatan saudara kita, apalagi orang-orang yang telah berjasa kepada kita, orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Maka jagalah aib mereka jemaah. Semoga dengan itu Allah menjaga aib kita. Nah, terlanjutkan kata Imam Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Muhammad qala hadatsana Musa qala hadatsana Wahib qala akhbarana Daud an Amir qala hadatsani Abu Jubairah bin Tuhaq qala fina nazalat fi Bani Salimah wa la tanabazu bil alqab qala qadima alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa minna rajulun illa lahu isma faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ya fulan fayaquluna ya Rasulullah innahu yaqdabu minhu
Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya Muhammad, yaitu Az-Zuhli, dari Musa ini Ibnu Uqbah, dari Uhaib Ibnu Khalid, dari Daud, dari Amir, dari Abu Jabirah Ibnu Dhahhak. Qala fina nazalat radhiyallahu taala anhu. Kepada kami ayat ini turun, yaitu fi Bani Salimah, di suku atau kabilah Bani Salimah, ya. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling memanggil dengan gelar yang buruk. Kemudian beliau berkata, qadima alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah SAW datang kepada kami, yaitu berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan Bani Salimah ini adalah kabilah yang berada di mana jemaah? Di kota Madinah. Dan disebutkan Bani Salimah itu dulu tinggal yang sekarang dikenal dengan Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain, kalau antum pernah umroh pasti dilewatkan oleh travel Masjid Qiblatain. Dan Masjid Qiblatain, kata para ahli sejarah, itu adalah tempat di mana tinggalnya Bani Salimah. Dan alhamdulillah anak setahun, 2 tahun bang, 2 tahun anak tinggal di daerah situ. Ketika Nabi SAW mendatangi kami, maka tidaklah di antara kami kecuali memiliki nama, memiliki 2 nama. Tidak, di antara kami memiliki kecuali 2 nama. Dalam riwayat itu bahkan 3, sebutkan riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi. Jadi setiap orang memiliki 3 nama. Dan Nabi SAW pernah memanggil salah satu sahabatnya dari Bani Salimah dengan salah satu nama, ya fulan. Fayaqulun, maka kami, di antara kami mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaqdubu minhu. Sungguhnya kalau fulan itu dipanggil dengan panggilan itu, dia akan marah. Maka ayat itu tuh wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Dan saat itu Nabi SAW tidak tahu kalau seandainya panggilan tersebut membuat orang itu marah. Maka ini merupakan sebuah pelajaran, ya. Dan hadis ini wallahu ta'ala alam adalah hadis yang sahih, sebagaimana diriwayatkan oleh banyak sekali para perawi hadis seperti Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dari Tariq Daud ibn Abi Hind dan Amir ini Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Dan hadisnya insyaallah adalah hadis yang sahih. Masuk isya ya jemaah? Belum, bentar lagi. Nabi SAW memanggil pernah seorang sahabat, dan Nabi diberitahu oleh para sahabat bahwasanya panggilan itu sebenarnya dibenci oleh sahabat tersebut. Dan turunlah ayat yang berkaitan bahwasanya Allah melarang untuk memanggil antara satu dengan yang lain sesama muslim dengan panggilan yang membuat saudaranya tidak menyukainya. Nah, azan terlebih dahulu jemaah. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Betul. Allahu Akbar, Allah.
Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Namaskar Allah Subhanahu wa taala. Saat turun ayat wala tanabazu bil alqab, ini adalah teguran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para sahabat. Dan kita tahu siapa para sahabat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan dan memberikan perhatian kepada para sahabat tentang masalah al-ukhuwah, tentang masalah persaudaraan sesama muslim. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, di antara surat yang terbaik yang berkaitan dengan meningkatkan persatuan dan juga menjaga agar interaksi sesama kaum muslimin baik adalah surat Al-Hujur. Karena di situ ada perintah dan juga larangan dalam berinteraksi sesama muslim agar tercipta kaum muslimin yang saling menguatkan, saling bersinergi jemaah, saling tolong menolong, saling membantu dan menjauhi permusuhan dan perselisihan. Dan di antara yang Allah Subhanahu wa taala larang antara sesama muslim adalah menyebutkan laqab-laqab, julukan-julukan yang tidak baik, yang seharusnya dijauhi oleh sesama kaum muslimin. Jemaah sekalian, kalau seandainya Nabi SAW tahu ketika nama tersebut dibenci oleh orang yang dipanggil oleh Nabi SAW, tentu Nabi SAW tidak akan memanggil sahabat tersebut dengan panggilan yang dibenci oleh dirinya. Dan julukan ini alangkah banyaknya dilakukan oleh kaum muslimin, benar gak jemaah? Dan bahkan merasa enak, benar gak Pak? Lidahnya kalau udah manggil fulan, yang tentu membuat fulan itu sebenarnya tidak misalnya gendut, atau misalnya apa jemaah? Peot misalnya, atau berikan julukan dari kebun binatang misalnya jemaah. Serasa lidah itu enak kayaknya kalau manggil fulan dengan julukan tersebut, padahal dia tidak suka untuk dipanggil dengan nama tersebut. Itu juga disebutkan di sini beberapa ahli hadis tidak diperbolehkan untuk disebutkan laqab-laqab yang buruk kecuali memang untuk diketahui dan juga agar menjadi sebuah laqab yang dikenal oleh manusia. Di antaranya Al-Amash. Kita sering melewati nama atau laqab ini. Al-Amash adalah dalam bahasa Arab artinya orang yang rabu. Orang yang rabu. Kalau bahasa sekarang picek ya. Picek, Amash. Itu adalah laqab dari salah seorang ulama, Sulaiman ibn Mihrab Al-Amash. Dan beliau adalah seorang yang thiqah. Disebutkan dia tidak pernah menulis ketika mendengarkan hadis. Setiap sekali mendengar hadis langsung tersimpan di otaknya juga, karena hafalan yang kuat. Begitu juga A'raj, karena A'mash dan A'raj ini guru dan murid. Kalau A'raj itu seorang yang jalannya jauh, dalam istilah bahasa Arab A'raj. Dan dua ulama ini adalah dua ulama yang thiqah, disebutkan hadisnya dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim.
anil a'mash anil a'raj. Mereka mendapatkan laqab bukan karena apa yang terdapat dalam diri mereka, tapi para ulama memberikan laqab kepada mereka disebabkan mereka memiliki keutamaan dalam ilmu hadis. Bahkan disebutkan jamaah al-A'mash itu sampai kalau orang tidak mengetahuinya ketakutan jemaah, karena wajahnya yang memang tidak terlihat seorang ulama. Bahkan saking seramnya jamaah itu di rumahnya ada anjing. Jadi kalau penuntut ilmu hadis ingin mengambil hadisnya, itu anjingnya disuruh apa? Makan. Dikasih makan apa dulu biar para penuntut ilmu bisa masuk. Bahkan ada di antara mereka yang rela duduk di depan Sulaiman bin Mihran al-A'mash walaupun diludahin jamaah. Walaupun diludahin, karena berapa ahli hadis tahu ya, kalau Sulaiman bin Mihran ini suka meludah ke kiri. Makanya di daerah itu tidak ada satupun para penuntut ilmu yang mengambil hadis, tapi ada salah seorang muridnya. Karena lupa, salah seorang muridnya yang rela diludahin jamaah hanya untuk mendapatkan hadis dari Sulaiman bin Mihran. Kalau kita jangankan diludahin sama guru jamaah, baru disentil dikit besoknya udah gak ngaji. Padahal yang dituju bukan dia, cuman apa? Cuman disindir aja langsung apa? Langsung nyeri hati kalau bahasa Sundanya, sakit hati. Nah, itu juga gurunya Al-Imam Bukhari disebutkan Ismail bin Ulayyah. Ulayyah ini adalah ibunya ya. Tapi nama aslinya Ismail bin Ibrahim ibn Ulayyah. Dan Al-Imam Ismail ini kurang suka kalau seandainya para ulama menyebutkan tentang laqabnya Ibnu Ulayyah. Dan tapi memang tersebar ya, karena ulama al-hadis, karena tidak ada yang dinamakan Ismail bin Ulayyah kecuali fulan ini, karena dia orang yang thiqah. Dan saat itu banyak yang namanya Ismail. Dan akhirnya dikenal dengan laqab tersebut. Nah, namun pada asalnya memberikan laqab yang buruk itu tidak diperbolehkan, akan memunculkan permusuhan, akan memantik perselisihan, bahkan akan terjadi saling apa? Saling membunuh karena apa? Hanya masalah panggilan yang tidak disukai. Sebagaimana yang terjadi di salah satu sekolah ya. Ada yang sering dipanggil dengan panggilan buruk, akhirnya anak ini tidak terima, akhirnya membunuh temannya karena membuli dengan laqab yang tidak baik. Nah, ada dua asar lagi ya, satu asar satu hadis. Kita akan selesaikan babul ayyam. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah taala hadatsana Muhammad qala akhbarana al-Fadl bin Muqatib wa hadatsana Yazid bin Abi Hakim anil Hakam qala sami'tu Ikrimah yaqul la adri ayyuhuma ja'al li sahibi ta'aman Ibnu Abbas aw ibnu ammihi fa bainal jariyatu ta'malu baina aydihim id qala ahaduhum laha ya zaniyah fa qala ma illam tahudduka fid dunya tahudduka fil akhirah qala afaraita in kana kadza qala innallaha la yuhibbul fahishal mutafahish. Ibnu Abbas alladhi qala innallaha la yuhibbul fahishal mutafahish. Kata Imam Bukhari rahimahullah taala dari gurunya Muhammad itu Az-Zuhri, dari Fadl bin Muqatil, dari Yazid bin Abi Hakim, dari Hakam, bahwa dia mendengar Ikrimah berkata, aku tidak mengetahui salah satu di antara seorang Abdullah bin Abbas atau anak pamannya ketika salah seorang budak perempuan
bekerja bersama mereka. Idh qala ahaduhum ya zaniyah. Ada seorang di antara majlis Abdullah bin Abbas atau anak pamannya yang mengatakan kepada budak perempuan ini, wahai pezina. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, mah, hati-hati. Atau kita terjemahkan juga celaka. Illam tahudduka fid dunya. Kalau seandainya engkau tidak dihukum dengan hukuman had di dunia, tahudduka fil akhirah. Allah akan menghukummu di akhirat. Dan hukuman had bagi pezina bagi orang yang menuduh berzina adalah apa? Dicam. Kalau seandainya engkau tidak dicambuk di dunia atau didapatkan had di dunia, maka engkau akan diberikan hukuman di akhirat. Maka orang ini ngeyel jamaah. Afara'aita in kana kadza. Bagaimana pendapatmu kalau seandainya apa yang aku katakan itu benar? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, innallaha la yuhibbul fahish al-mutafahish. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang keji dan juga perkataannya yang mengarah kepada keji. Dan asar ini adalah asar yang hasan insyaallah taala. Bahwasanya jangan pernah jamaah sekalian kita menghiasi lidah dengan mencela, mengumbar aib, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai. Satu lagi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala rahimahullah taala hadatsana Muhammad bin qala hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Muhammad bin Sabiq qala hadatsana Israil anil A'mash an Ibrahim an Alqamah an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badi. Al-Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya Muhammad, yaitu Muhammad Az-Zuhri, dari Abdullah ibn Muhammad Al-Musnadi, dari Muhammad ibn Sabiq, dari Israil, ini Israil ibn Abi Ishaq, dari A'mash Sulaiman ibn Mihran, dari Ibrahim, ini Ibrahim An-Nakhai, dari Alqamah ibn Qais An-Nakhai, dari Abdullah. Kalau Abdullah, ketika Imam Bukhari memfahamkan siapa Abdullah, maksudnya adalah Abdullah bin apa jamaah? Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min bit-ta'an. Bukanlah seorang yang beriman yang sering mencela, walal la'an, dan suka melaknat ya jamaah. Al-la'an, tukang melaknat. Walal fahish, dan juga tidak memiliki ucapan yang kotor, ucapan yang buruk. Walal badi, dan juga dia bukan merupakan orang yang suka berkata yang vulgar jamaah, atau dalam bahasa Indonesianya berkata yang cabul. Seorang mukmin pintar menjaga lisan. Makanya Nabi SAW menafikan seorang yang mukmin bukan yang seperti itu, yang suka mencela saudaranya, yang suka melaknat, suka berbuat fahish atau berkata fahish, dan juga berkata yang tidak baik. Hadza wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa barak wa anama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.